Yesus nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Yesus itu Nabi Isa. Salah seorang Nabi yang sangat kami muliakan. Yesus, Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Halo, Assalamualaikum semua. Okey, sebelum saya membuat kajian tentang video ni, apa yang diucapkan oleh pendeta tadi dan seorang ustaz, kita sediakan kopi, satu notebook dan satu rokok. Sekarang kita putarkan intronya dulu. Ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad, tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam Kristus. Okey, kepada semua, salam sejahtera dan Assalamualaikum lagi sekali. Jadi saya terkesan dengan kata-kata pendeta tu. Itu video lama sebenarnya. Video yang saya nak buat ni adalah video lama. Dia kata dia nak membuktikan bahawanya Yesus tu adalah Allah atau Tuhan. Panjang video dia, tapi saya buat pendek je lah kan. Saya cut-cut mana saya nak ambil. Okey. Gambar yang saya screenshot ni adalah daripada petikan isi Injil, aplikasi Injil. Jadi di sini diterangkan Allah berfirman kepada Musa, "Lihat, aku menjadikan engkau seolah-olah Tuhan bagi Firaun dan Harun abangmu, seolah-olah nabi bagimu." Jadi soalannya adalah, sebelum Yesus muncul, adakah Musa tu Tuhan juga? Adakah Musa tu Tuhan juga selain Yesus yang orang Kristian angkat menjadi Tuhan? Siapa-siapa yang agama Kristian tolong komen di bawah. Saya nak tahu sangat. Adakah pendapat korang ya Musa tu adalah Tuhan juga, walaupun bukan nabi korang, nabi yang bawa Injil? Macam berani komen, saya tak marah. Saya nak tahu juga. Nanti saya akan screenshot buat komen. Makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Okey, dia mengklaim bahawasanya kita ni menjadikan Yesus dan kitab dia ni sebagai objek penelitian. Kenapa ada perlu penelitian? Kalau ada berlaku pesakit, kita kena teliti. Dia sakit apa? Demam ke? Sekarang ni corona ke? Dah lah kes Malaysia naik sampai 11,000. Kan? Entah betul tak tidak. Wallahualam. Takut juga aku dengar. Tapi nak cerita, kenapa perlu ada penelitian di sini? Kan, video tu saya ambil daripada saya lupa dah. Okey, video tu saya ambil dari channel orang lain. Terkesan saya untuk buat konten macam ni sebab apa yang dia cakap tu betul juga, pendeta tu. Kenapa kita nak sibuk-sibuk Injil? Sedangkan Alkitab tu ada cara penyelesaian sendiri, ada cara pemahaman dia sendiri. So kami ni orang Islam untuk membebaskan fikiran-fikiran yang mana korang pun percaya kepada kitab korang, tetapi ada sebab kami nak bebaskan korang tu daripada menyembah sesama manusia. Sebab tu kami berfikir berlakunya debat-debat macam ni untuk pencerahan. Apa dia yang cerah? Cerah minda orang yang mendengar, cerah orang yang memasuki Kristian tu, cerah orang yang Islam macam saya ni mendapat info kefahaman macam mana kenapa agama Kristian macam ni, kenapa agama Kristian tu
macam ni, apa bezanya dengan Islam. Memang ada perbezaan. Hampir sama isi ayat dan nama-nama dalam Injil dengan Al-Quran, seperti Yakub, Abraham dan siapa lagi, Yusuf. Jadi mereka tu semua nabi. Bagi korang, mereka itu adalah apa? Orang yang korang jadikan suri tauladan dan Tuhan. Okey, kita next pula. Video yang seterusnya, petikan. Dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Siapa setuju ini adalah fitnah dari seorang pendeta Kristian? Wahai orang Kristian, berani jawab tak? Ini fitnah. Nak bukti? Saya boleh buktikan. Betul. Bukannya Yesus saja yang ada mukjizat, nabi lain pun ada. Nak bukti boleh saya tunjuk, tapi tolong komen di bawah. Apa betul bukti ni atau tidak? Dia mengatakan Yesus je ada mukjizat, nabi lain tidak ada. Ini fitnah. Okey, di sini saya ambil daripada petikan Injil sendiri, menceritakan tentang nabi yang dikarangkan di dalam Injil ada mukjizat dan kelebihan dia. Agak-agaklah awak semua nak mempertikaikan, mengagungkan Yesus, tapi tak mengakui bahawasanya ada nabi lain yang diutus oleh Allah selain Yesus, sebelum Muhammad. Mereka memiliki mukjizat juga. Salah satunya Musa dan Harun alaihi salam ketika berhadapan dengan Firaun. Tengoklah, pause dan bacalah sendiri. Ini saya ambil sendiri dalam petikan kitab Injil aplikasi online. Jadi, apa pendapat korang tentang agama korang sendiri? Mana satu betul ni? Komen kat bawah. Nak tahu juga. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mogoginta, saya berikan kristologi. Mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar, yang datang dalam rupa manusia untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Ini saya ulangkan kembali. Itulah, kalau betul-betul pendeta tu menganggap Yesus dan orang-orang Kristian taksub sangat tanpa buka minda korang open mind lah, senang dalam bahasa Inggeris. Tak buka minda, tak open mind. Jadi macam inilah. Ini petikan yang tadi saya tanya. Kalau Allah berfirman kepada Musa, lihatlah aku menjadikan kau seolah-olah Tuhan bagi Firaun. Ini dalam Injil, bukan Al-Quran. Keluaran 7.1. Jadi siapa Tuhan sebenarnya? Ngaku aku terdiam. Tapi nak cerita siapa Tuhan sebenarnya. Tuhan paling awal sekali. Takkan Tuhan yang paling awal lahirnya anak, tiba-tiba ambil jawatan dia. Oh, mentang-mentang duduk kat bumi, oh kamu lanjutkan. Macam tu ke? Saya tak faham agama Kristian ni macam mana. Jadi tolong komen kat bawah. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali, banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Okey, dia klaim di sini Markus, Matius, Lukas adalah murid
Yesus, bukan murid Yesus. Nak cerita di sini, kenapa ada ayat-ayat mengatakan tentang Markus, Matius, Lukas, itu pengikut dia, Yesus. Kenapa kamu nak cas diorang sebagai agama Kristian, pengikut setia, mengatakan mereka tak betul, mereka tu bukan orang yang rapat dengan Yesus, sedangkan beribu-ribu tahun nama mereka melekat dalam Injil, baik Barnabas, baik Alagapas, mana-manalah. Tapi nak cerita, kamu sendiri pun belajar tentang apa yang tertulis Markus ayat 28 skop 18, Markus atau Matius atau Lukas, macam tu lah lebih kurang. Tapi kenapa agama Kristian, pendeta claim cas 3 nama ni tak boleh dipakai? Buanglah dalam Injil. Sebab tu nak cakap, Injil dah diconteng oleh tangan-tangan manusia. Faham? Kalau buang, rosak Injil. Yang murid Yesus, Matius mencukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada enggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan, ada enggak? Ayo, coba, ada enggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Kesian orang Kristian, pasti pening kan kalau dengar apa yang saya cakap ni. Kenapa saya cuba terjemahkan? Korang pening tu bukan sebab saya cakap. Korang pening sebab tak boleh terima kenyataan. Betul tak? Mesti pening kan? Ngaku je lah pening. No. Situ peningnya. Makanlah Panadol. Saya ingin mempertanyakan kepada para pendeta. Menanyakan bukan mempertanyakan, ya. Menanyakan ya. Ya. Yang kami pahami dalam Islam itu, jika kita menolak Al-Quran maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Quran salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Sanksi ni adalah maksudnya ragu ataupun ialah sebagainya. Di sini Allah menceritakan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Okey, saya tak pandai agama, jadi saya tak nak terjemahan lebih-lebih. Kesanksian kalau ragu kepada Al-Quran tu, Allah tegaskan kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin, buatlah ayat semisal dengannya, Al-Quran. Mampu tak tandingi, walaupun 1400 tahun yang dulu ataupun yang sekarang. Boleh tak buat? Wahai orang Kristian, boleh tak tiru? Buat dengan tangan sendiri, dengan idea korang sendiri. Tak mampu. Cakap tulis macam tu aku pun boleh. Tapi dalam ajaran agama Kristian, kalau ragu dengan Yesus, apa? Mampus. Jangan main. Bukan dia Yesus yang penggal kepala korang, dia sendiri yang akan penggal. Ulang balik Om. Apa tadi Om? Cakap balik. Enggak ada sanksinya. Sanksinya mampus. Enggak ada sanksinya. Sanksinya mampus. Akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju, Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya. Pakcik, bukan kira palsu. Sekarang ni, isi dalam Injil, kalian semua dah tengok sendiri kan?
tak boleh nak diterima. Ada yang mengatakan murid-murid Lukas, Markus dan Matius tak boleh dipakai. Macam mana sekarang ni? Saya karena Pak Lai saya menantang saya tadi tentang ketuhanan, saya harus jujur Pak, kita berpendidikan, saya sarjana, Bapak sarjana. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada berubah sampai hari ini adalah Al-Quran. Saya bawa ini Pak, Bible 2, ratusan perubahan dengan Injil yang saya bawa tahun 2000. Logika sederhana. Kalau sudah ada intervensi dalam kitab suci, layakkah dikatakan kitab suci? Yang kedua, Matius, nggak usah jawab ya. pasal 15 ayat 24 bertentangan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Kan itu kan Bapak pakai. Bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke sebuah bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel? Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia, kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah, batal isinya demi hukum. Kesaksian di pengadilan dengan dua orang dengan kesaksian yang berbeda, majelis hakim menolak dua-duanya. Saya tantang sekarang. Saya tantang Pak, saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel. Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Makanya Allah ponis. Setiap Allah menyebut Isa, putra Maryam. Karena Allah Maha tahu Isa akan dipertuhan. Tapi setiap Allah menyebut Muhammad, disebut jabatan. Karena sesat umat Islam tidak pernah mempertuhankan Muhammad, karena dia sebagai Rasul sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama Pak. Yang kedua. Isa disebut Al-Quran 25 kali. Muhammad disebut 5 kali. Kenapa? Karena Allah ingin mengklarifikasi agar Isa jangan dijadikan Tuhan. Makanya diponis Allah di surat 5 ayat 72-73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang mengatakan Allah itu 3 dari 1 dari 3. Karena Isa al-Masih hanyalah seorang rasul. Sudah berlalu 124 nabi, 114 rasul, 25 yang masuk Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pula. Okey. Saya nak bercakap pula. Korang faham tak? Tak faham tak? Melayu pun tak faham, Indonesia pun tak faham. Apalagi orang yang berbahasa Inggeris mesti tak faham. Okey. Ustaz tadi menceritakan tentang kesucian, kemurnian kitab itu. Faham tak istilah suci? Suci ni tak pernah diubah, disentuh orang. Contohlah kan, beli handset dah dipakai orang, sehari cukup lah. Suci tak? Nak beli harga baru tak? Kan? 1,800 baru beli, dah pakai sehari, dah pakai sebulan, dah pakai setahun, tiba-tiba nak jual dengan harga 1,800. Berbaloi tak? Tak baloi. Jadi nak cerita di sini, Ustaz tadi cerita kemurnian Injil tu dah tak ada macam Al-Quran. Okey, saya cabarlah orang Kristian cuba cari kesalahan dalam Al-Quran. Saya cabar. Tak ada. Okey, saya cabarlah. Ambil potongan ayat, letak kat bawah komen tu. Komen ada, saya takkan tutup. Boleh. Tentang campur tangan dalam kitab Injil tu, tentang perjanjian lama dan baru. Setiap tahun pasti ada penukarannya. Tak tahu, mungkin uskup yang tukar ke, Paulus ke. Tapi nak cerita, itu yang terjadi di dalam Injil. Contoh, Matius yang dikatakan pasal 15 kop 24. Dan juga Matius, Bible dan Injil.
Pasal 28 Skop 19. Kerana itu kamu bergerak bla 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 bla, haleluya. Lebih kurang macam tu lah, sebab saya tak pandai. Kan, saya cuma nak buat kajian, cari kebenaran. Bagaimana mungkin kitab suci dalam Injil satu mengatakan bisa menyuruh ke sebuah bangsa, lepas tu ada satu pula mengatakan Injil dia cerita tadi di satu pihak ke Bani Israel. Jadi di situlah kalau kita nak memahami Alkitab, tak susah pun. Di setiap tahun pasti akan ada perubahan yang menyebabkan orang Kristian itu banyak yang masuk Islam. Pening, tak faham di situ. Sebab saya tengok mana-mana video, mesti ada orang Kristian masuk Islam. Kenapa? Tak faham tentang kejadian apa semua. Balas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, dengar tu wahai orang Kristian. Pendeta tersohor mengatakan tidak ada penghapusan dosa di dalam ajaran Yesus. Dosa tanggung sendiri. Habis tu dalam Injil menceritakan akan membersihkan dosa-dosa kalian sebelum masuk syurga. Betul lah, Islam pun cakap macam tu. Sebelum masuk syurga dibakar dalam neraka. Jadi apa istilahnya ni? Tak ke pening? Saya pun dah pening dah. Tapi saya nak buat konten ni juga. Tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, kemudian tadi Bapak ingin mengcounter Yohanes 13:13. Yang Bapak tanyain Bapak itu. Samping saya bilang mana bukti Yesus ngaku dia Allah. Yang Bapak sebut itu Yesus itu ngaku Tuhan. Yohanes 13:13. Seluruh Alkitab cuma ada satu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Nah gitu kan. Tapi itu bukan Tuhan. Tuhan. Bapak lihat di seluruh Injil berbahasa Inggris. Tidak ada satupun mengatakan you call me teacher and God. Tidak. You call me teacher and Lord. Ya. You call me master and Lord. Semua Lord. Lord. Itu Tuhan. Bukan Tuhan. Ya. Tidak ada. Ya. Mengaku Allah satupun tidak ada. Yesus mengaku dirinya Allah itu tidak ada. Yang mengaku Tuhan cuma satu. Satu-satunya Yohanes 13 ayat 13. Tapi itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan. Waktu habis. Yohanes mengaku Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Tuan. Tukar pula. Nampak tak ada penukaran dalam ayat Injil? Tak pening ke korang? Berfikirlah wahai orang-orang Kristian. Tadi dia puji-puji Yohanes. Kata Markius 3 lain lagi tak boleh guna pakai. Sekarang dia mengatakan Yohanes seolah-olahnya tak betul. Ada kesilapan dalam Injil. Bermakna Injil sudah tidak suci. Jadi bila dah tak suci Injil, mana pergi aslinya Injil yang sebenar? Bahasa Injil yang sebenar daripada cara bahasa Yesus. Sebab tu pentingnya bahasa orang yang mendapat wahyu ni, seperti Muhammad, bahasa Arab. Senang, tak ada penukaran. Ni Injil bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Pening. Siang korang. Katanya Yesus tahu kiamat. Sementara menurut surat Az-Zukhruf ayat 61, di sana Yesus tahu tentang kiamat. Padahal ayat itu bunyinya Yesus menerangkan tentang sebenarnya tanda-tanda terjadi kiamat. Bukan Yesus tahu kapan terjadi kiamat. Sehingga kesimpulannya hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti Yesus Allah. Padahal Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Coba lihat di Alkitab. Yesus sendiri ngomong apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa. Yesus ngaku dia nggak tahu kiamat. Kenapa Bapak memakai dalil Quran Yesus tahu kiamat? Yesus ngaku aja dia nggak tahu kiamat. Okey, ini fitnah yang seterusnya daripada orang-orang Kristian punya pendeta. Nampak? Nak fitnah apa lagi? Ini saya tampilkan ayat Zukhruf ayat 61 hingga 66. Ni ayat nombor 1 dia.
yang dikatakan tadi. Mengatakan Yesus itu tahu tentang kiamat. Sedangkan ayat Zukhruf 61 menceritakan tentang tanda akan jadi kiamat bila Nabi Isa, Yesus yang dikatakan korang akan muncul di akhir zaman membantu umat Muhammad. Makanya Bapak ya baca Quran ya, jangan sembarang asal menterjemahkan. Kata Tolong, Yesus, bentar. ikutilah aku. Betul. Kata Yesus, betul, ikutilah aku ya. Taatlah kepada Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maksudnya Yesus berkhotbah kepada Bani Israel, kalian harus taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Maksudnya apa? Apabila Bani Israel saat itu tidak tunduk taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak taat kepada Yesus atau Isa, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ayat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, Pak. Bukan untuk seluruh. Nah, kamu tidak akan patah karena akan dipatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembah aku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10. Apa kata jawab Yesus? Penyolong kata iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, Matius 4 ayat 10. Jadi bukan Yesus yang disembah dibakti, tapi Allah. Jadi ini buktinya Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itulah pendeta Kristian. Penutup dah. Baca Quran, jangan sebarang penterjemahan. Dia sendiri menterjemahkan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 pun salah sampai jadi fitnah. Macam mana ni? Wahai kaum-kaum Kristian, banyak yang mengaku baca Quran jadi Kristian. Yang Muslim baca Quran masuk Kristian. Itu semua lakonan korang. Betul. Saya dah perhatikan je. Malah menghina pula Al-Quran. Macam itulah jadinya. Macam bapak tadi tu. Kami cuma menjelaskan, tahu tajuknya tentang ketuhanan Yesus. Tapi Yesus tu di dalam Injil banyak ada yang menceritakan dia tak ngaku dia Tuhan, kata anak murid dia tak betul. Yohanes pula, Matius, Lukas. Ni korang nak claim pasal Quran pula. Berapa ramai orang Kristian mendakwa baca Quran masuk Kristian. Baca Quran masuk Kristian. Kerana apa? Dalam Al-Quran tu banyak benda yang tak betul. Hukumannya keras. Kalau pandai lah, betul sangat lah, tunjukkan bukti. Ni bukti pun tak ada. Tahu-tahu murtad, masuk Kristian. Tambah-tambah pula dengan channel Madu Bulu. Semua tu akting berlakonan belaka. Aku perhati je sebenarnya. Bukannya aku tak tahu, aku perhati, aku tengok. Nak bukti ke? Orang yang konon-konon pandai baca Quran masuk Kristian. Kejap saya tunjuk kat korang. Saya tunjuk. Ini adalah salah satu agenda yang orang Kristian buat. Cerita dongeng, konon-konon pandai baca Quran masuk Kristian. Ini dia orangnya, salah satunya. Suruh baca tegak-gagap macam itik lekat tulang. Jadi jangan sok tahu Bapak itu ya, yang bilang saya bukan orang Padang, namanya bukan begitu, sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf ya. Bukan nak membodohkan dia, tapi dah dibodoh nak buat macam mana kan pengikut-pengikut dia. Sebab kalau dia ngaku dia dari kecil dia Islam, bila besar dia baca Quran, banyak benda yang tak kena dengan Quran, jadi dia masuk Kristian.
Jadi di sini nak tegaskan kepada orang-orang yang nak pembodohkan agama Kristian, orang Melayu, orang apa bangsa pun yang agama Islam tak bodoh macam tu. Bila suruh baca Quran, ngaku dari kecil jago baca Quran. Kan? Bila dah suruh baca, macam anjing lekat tulang kat tengkuk. Jadi tajuk saya untuk video ni adalah tentang Injil dan keturunan. Tapi manakah ada yang mengklaim tentang Al-Quran, terjemahan dia tentang surah Az-Zukhruf, mengatakan Nabi Isa tahu tentang kiamat tu. Itu yang saya buatkan video ni tak betul. Dah ada fitnah. Jadi mungkin kita cuba buka minda, buka hati, buka telinga. Okay, penat dah saya nak rehat. See you next time. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.